beserta jajaran keluarga besarnya. Kita hormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin dan hadirat, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ngaji penting, apa yang penting ngaji? Rajin. Ngerokok penting, apa yang penting ngerokok? Ngopi penting, apa yang penting ngopi? Kalau yang biasa ngopi liong dikasih kopi kapal api, kira-kira nendang ya? Nendang ya? Ngaji penting, apa yang penting ngaji? Ngaji penting. Ini bentaran aja nih ngaji nih, karena biasanya kalau berkat udah turun kita langsung pulang. Ini malam kan luar biasa berkahnya. Yang pertama berkah makanan. Makanan yang paling nikmat, makanan yang paling berkah adalah makanan pengajian. Bener aja, bener. Makanan pengajian itu makanan yang paling berkah. Makanya yang makannya rada banyak kan pahalanya gedean. Betul kan? Yang makannya rada banyak kan berarti pahalanya gedean. Yang rada-rada ngumpetin bungkusan berarti rada rakus nih. Ya kan? Coba makanan mana yang dibacain maulid, makanan pengajian. Makanan mana yang dibacain tawasul, makanan pengajian. Makanan mana yang diceramahin, makanan pengajian. Pernah nggak bapak lagi sarapan di rumah pagi-pagi ini kata gini, bang sarapan bang, sarapannya sama telur doang, tapi sebelum sarapan baca yasin dulu, ada? Bener lah, luar biasa ini ngaji. Makanya ngaji itu penting. Model ngaji udah macam-macam ini. Ya, ada yang duduk nyender, baik-baik yang nyender. Ini namanya ngaji jiping, ngaji kuping. Yang namanya ngaji kuping ya begitu dah, kadang masuk, kadang agak. Ada namanya jider, ngaji sambil nyender. Kayak enak banget tuh, udah kita merokok enak banget. Ya, ada namanya jirem, ngaji sambil merem. Ada nggak pahalanya? Ada. Udah gitu ciremler, udah gitu ngiler. Itu ilernya nanti di yaumul kiamah jadi bau. Emang ini ngaji emang luar biasa. Ya makanya ini hari kita suruh datang ke sini dalam rangka tabarukan cari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngutip saja perkataan baginda Rasul dalam kitab Ushkuriyah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Husain jaddahu dari kakeknya. Rasulullah SAW pernah ngomong begini. Ini yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah. Kalau yang ngomong Rasulullah pasti benar ya. Kalau yang ngomong RT, kalau yang ngomong RT gimana? Bisa benar, bisa. Kalau yang ngomong RW, kalau ngomong caleg. Nah, begini Bu, Ibu percaya nggak sama laki? Bu, Ibu sayang nggak sama laki? Sayang Pak, saya nggak mau begini. Sayang, malam-malam begini Bu. Malam-malam jam 1 Ibu dibangunin sama laki. Mah bangun. Ibu lakinya ngomong begini. Kata bininya, lu nggak mesti malam-malam bangunin gua begini Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa mama, sehidup semati. Saya nggak bisa hidup tanpa mama. Kira-kira ibu percaya nggak omongan laki? Entah deh. Kagak ya Pak? Percaya ya? Percaya dong. Kalau bini aja nggak percaya, kita juga percaya. Ya palsu. Apa buktinya? Contoh nih Pak, kita demen banget sama bini kita, sayang banget dengan cakep-cakepnya, tiba-tiba meninggal nih, kita anterin ke kuburan, kita uruk sama tanah,
Ini kira-kira kita nemenin dia di dalam apa kita nyari lagi? Jadi kata Rasul begini, arba'u hisalin, katanya nih udah malam. Lama lapar juga lagi saya. Ya habis ngaji, maksudnya habis ngaji bisa kemari. Ya mudah-mudahan aja ada yang dimakan ya. Enggak bercanda, Ustaz Husain bercanda. Arba'u hisalin, ada 4 perkara. Idza kana fihi kamula islamuhu. Apabila ada 4 perkara ini pada diri kita, maka sempurna Islam kita. Yang pertama asyukra, sifat rasa syukur kita sama Allah. Ini malam Ustadz Mustahil lagi ngucapin rasa syukur. Rumahnya baru gitu ya. Pokoknya kalau yang baru-baru itu enak. Pakai baju baru enak, lihat motor baru enak, mobil baru, bini baru. So tahu lu kalau ngerasain aja. Bini baru lagi kagak berani. Makanya ucap rasa syukur. Kenapa kudu pandai-pandai kita bersyukur? Karena ada kecintaan yang gak pernah ada habis-habisnya diberikan kepada kita, yang disebut dengan mahabbatur rabbi li abdihi. Kecintaan Allah kepada kita gak akan pernah ada habis-habisnya. Benar ya? Allah tuh cinta banget sama kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptain diri kita ternyata dengan penuh rasa susah payah. Allah aja susah payah, makanya kita hidup di dunia jangan pada belagu. Gitu kata bahasa Betawi mah. Jangan pada belagu. Benar ya? Jangan pada belagu, karena bakalan pada mati. Ya. Mati dah. Mati. Jamaah. Mati. RT. Mati. RW. Mati. Kiai. Di luar gitu. Kalau dia mati dulu nggak ada yang doain. Bener, bentuk kasih sayang Allah luar biasa. Lihat aja anggota tubuh kita, Pak, masya Allah, tabarakallah. Kita dikasih hidung ada lubangnya. Udah gitu lubangnya pakai 2 dan madepnya pakai ke bawah. Kebayang nggak kalau hidung kita orang sini, orang komplek Blita, tiba-tiba hidungnya 2, madepnya ke atas. Kebayang nggak, Pak? Udah gitu pakai gerimis mau pergi ngaji, kira-kira berangkat kan ngaji? Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya orang kadang-kadang ngaji kelamaan pusat dibuset-busetin. Aman tuh ngaji kira nonton bola malah kalah mulu nih. Nobar kalah. Ilah bola jam 1:30 ditungguin subuh kesiangan. Bener gak? Ucap rasa syukur. Makanya ini hari ucap rasa syukur payah. Orang kok kalau nggak bersyukur, lihat kaki kita nggak disuruh bisa bergerak, mata kita alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ngelihat, betul ya? Kuping kita masih alhamdulillah ada daun telinganya, ada tulangnya nggak keras tapi lembut. Kebayang nggak kalau tulang telinga kita keras, Pak? Tidurnya miring. Kebayang nggak tuh? Kebayang. Nggak bisa dilipat. Kebayang nggak kalau nggak ada tulangnya, Pak? Naik motor, bini kita bonceng di belakang pakai jilbab, guber. Pikiran itu jilbab ternyata kuping bini. Nggak kebayang itu, Pak. Kewer. Ini kan kenikmatan Allah. Udah gitu ada lubangnya. Masa supaya kita dengar, orang ada lubangnya di orang rada budak. Nasi uduk si nasi kering, makannya di bawah pohon kelapa. Dengar aja lah udah sering ke masjid pada lupa. Ada orang sini di mana orang ini? Gak ada. Udah pulang. Oh udah pulang. Benar. Orang kalau nggak bersyukur bahaya hidupnya, Pak. Orang syukur bisa kaya, orang syukur bisa sehat, orang syukur bisa naik derajatnya, orang syukur bisa bahagia. Dari mana kelihatan rasa syukurnya? Dari hatinya. Orang yang hatinya senang, mukanya kelihatan enak dilihatnya. Benar ya? Orang yang hatinya senang dari mukanya kelihatan. Yang duduknya merengut aja nih. Ini hatinya nggak senang nih, mungkin dia lapar nih. Ngaji lama banget. Tahu nggak murid-murid? Tahu nggak murid-murid?
ngaji nguret-nguret, kondangan nguret-nguret, imam lama nguret-nguret. Ada yang begitu modelnya? Terawih kemarin terawih, ya kita merasain Pak kalau terawih, masya Allah tabarakallah, kalau hampir lama imamnya pahalanya kagak. Ya, biasa terawih jam 8:30 kelar, tiba-tiba jam 10:30 baru pulang. Itu kira-kira bapak pulang terawih ngomongin sahur apa ngomongin imam? Imam dibrengsek-brengsek. Imam kan capek ngapalin ya. Imam dibrengsek. Jangan diundang lagi tuh lama. Ada yang begitu orang sih? Nggak ada di sini, Maya pulang. Udah pulang. Benar orang tuh rasa syukurnya ada di hati, makanya orang yang hatinya senang kelihatan dari mukanya. Kalau bahasanya semeringah, enak banget dilihatin, duduk enak, emang hatinya senang. Ngaji enak, emang hatinya senang. Coba yang hatinya nggak senang, melengsok sono, melengsok sini. Itu dari mukanya kelihatan. Kalau kata makalah si iju dunia bil mal wa izul akhirah bil a'mali shalih. Tahu benar enggak ini? Orang rata-rata bahagia itu katanya dengan duit. Kalau di dunia, kebahagiaan di dunia rata-rata sama duit. Kebahagiaan di akhirat di amal soleh. Ini bukan hadis makalah. Nggak tahu benar apa enggak sih? Kita buktiin ya. Orang yang duitnya rada banyak, mukanya enak dilihatnya. Pokoknya yang mukanya enak nih, duitnya banyak nih. Ya. Duduknya mengapain aja enak ya, duitnya ada. Kalau ada orang lagi diem aja, lagi pusing tangan ini. Ya, kelihatan dia mau ngapain aja juga duitnya ada. Dia mau jalan lagu apa juga duitnya ada. Kayak bisa mustahil. Emang dia habis beli rumah santai aja dia. Santai emang duitnya ada. Coba yang duitnya kagak masa gemuk mukanya. Ya, bener. Nggak tahu bener apa enggak. Ada orang duitnya banyak pakai celana pendek, turun dari Pajero, pantas nggak? Nah, duitnya ada, mau laku apa juga enak. Bener duitnya ada. Coba ada orang duitnya kagak ada, pakai pakaian rapi, pala pada puyeng, pas keluar rumah ada kaleng, habis kaleng tendang-tendang. Iya, ngerokoknya aja beda kan, yang punya duit ngerokoknya mantap, megangin juga, ya enak. Punya duit ya Pak. Ajar johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru 2 isepen dibuang. Punya duit. Dan dia beli lagi, betul ya? Coba kalau orang susah mah, orang miskin rokoknya juga tak pegang. Lagi 2 isepen ajar johor. Allahu Akbar, kagak dibuang, jadi kayak bom. Ditaruh, sisanya taruh di kuping. Itu sembahyang johor nyala, kupingnya bener. Bener. Pengalaman ya. Makanya rasa syukur itu penting. Bener ya? Rasa syukur kan penting. Makanya orang sempurna imannya, hidupnya bahagia kalau orang ada rasa syukur. Yang buat kita nggak sehat itu murah-murah. Ada urusan orang lain kita pikirin. Bener ya? Bener ya? Nggak, urusan orang mah jangan dipikirin, biarin urusan dia. Kita mau urusan kita baik kita pikirin. Ini kadang yang buat kita rusak kan urusan orang. Lah orang beli mobil baru kita yang pada puyeng. Ustaz mustahil beli rumah nih kita yang pada puyeng. Dari mana Ustaz? Jadi imam aja beli rumah baru. Lagi lu pikir. Dia rumahnya tingkat kita mati dulu. Itu rata-rata orang yang begitu matinya duluan. Bener. Lah ya urusan orang pakai dipikirin, ngapain pakai dipikirin? Ini urusan dia mau dia dari mana? Pikirin aja urusan kita. Ini yang lebih penting sebenarnya. Nih kita tes Pak, kita tes. Ibu-ibu ada situ tes. Ini yang hatinya tes. Ibu lagi duduk situ. Tiba-tiba ada orang lewat ibu. Bininya cakep. Kok bener? Bapak kenal nggak orang cakep? Kenapa? Bisa kenal nggak orang cakep? Kira-kira kalau di garis sini, duduk di sini bini kita, bisa lebih 2, pilih mana saja. Lagi duduk nih, tiba-tiba ada yang lewat, suami istri, bininya cakep, lakinya hitam, pendek, jelek, ibu ngomong,
Ibu ngomong nggak kira-kira? Ngomong ya? Ngomongin apa omongannya? Dia orang itu mau aja laki yang terpendek jadi gue najis. Lagi ibu mikirin laki-laki dia. Lagi apa urusan ibu? Bener nggak? Itu yang membuat kita rusak. Besoknya lewat sini Pak, habis ngaji. Habis ngaji nih ada usaha, ada RT, ada usaha lain, semua ada anak agro apalagi dah. Ya kan lewat modelnya sama. Bininya cakep, roknya pendek, pakai bajunya you can see. Di belakangnya lakinya hitam, pendek, mana jelek bener. Kira-kira apa ngomong Pak? Ngomong lebih parah dari ibu-ibu. Apa omongannya dia gitu orang laki jelek, bininya cakep, pantasnya bini buat gua itu. Rusak apa hatinya. Orang kalau bicara begitu rusak hatinya. Makanya jauh akan dari nilai rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau Islamnya pengen sempurna, makanya tanamkan sifat rasa syukur. Yang kedua al-haya, tanamin rasa malu Pak. Jangan sampai kata Rasul dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Rasul mengatakan apabila Allah ingin membinasakan hambanya, bukan dimatiin, bukan, karena mati mah pasti, bukan dirasa sakit, bukan, sakit ke manusia pasti sakit, nggak ada yang nggak sakit, tapi ada namanya nazar minhul hayat, dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya sehat, ibadah kagak mau, ada yang gitu ya? Banyak. Ada ya? Banyak. Badannya sehat, ibadah kagak mau. Rambutnya udah ubanan, udah tua pisan, giliran ke masjid kagak mau, ke empang mah mau. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, itu aja. Dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah dekat masjid, ke masjid pakai kagak mau. Ntar aja kalau pada mati pengen disiarin ke masjid. Bener kan? Orang kalau udah mati Pak pengen banget jasadnya masuk masjid, walaupun dia nggak pernah ke masjid. Kalau udah mati pengen banget jasadnya masuk masjid. Di depan lagi. Bener kan? Oh, kalau ada yang begitu bawa posyandu aja, posyandu. Dicabut rasa malunya, disuruh sholat jamaah, disuruh ke masjid. Emang kenapa Pak? Supaya keluarga kita dapat rahmat dan keberkahan. Yang namanya sholat dewek-dewek jauh dah sama khusyuk mah. Bener? Orang kalau sholat jamaah kan dijamin gitu Pak. Sholat dewek-dewek mah jauh dah sama khusyuk. Laisa ahadun yadkhulul jannah bi amalih. Manusia masuk surga kata Rasul bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena rahmat dari Allah. Kalau begitu nggak usah sembahyang dong, silakan. Yang sembahyang aja belum tentu, apalagi kagak sembahyang. Gitu. Makanya suruh sholat jamaah. Kenapa? Sholat sendiri jauh pisan sama khusyuk. Contoh, bayang asar. Bayang asar nih, entar malam kondangan. Udah gitu kena mulangin 2,5. Duit kagak punya pisan. Udah gitu ada dangdutnya, artisnya Yusnya Jebro. Ustaz Musain itu kan ada Yusnya Jebro. Oh, jadi orang soleh, dia orang soleh. Ya, orang soleh dia mau orang soleh. Kalau saya kenal Yusnya Jebro. Jebro. Ya, Yusnya Jebro. Kira-kira sembahyang asar usul Pak. Ganti. Allah. Pandangan dari segitu. Entar kondangan. Sami Allahu liman hamidah. Mana benar bisa. Allahu Akbar. Mana tinggal ulangin 2,5. Allahu Akbar. Mana ada artisnya Yusnya Jebro. Itulah model begitu yang bakalan masukin surga. Enggak, makanya disuruh sholat jamaah. Itulah intinya orang itu. Malu-malu kita berumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rumah Allah akan menjadi jaminan kita dunia dan akhirat. Saya pernah ngerasain Ustaz, ya katanya saya Ustaz, katanya orang manggil Ustaz, iyain aja udah bayang asar di rumah, tinggal memang udah sorean pulang ngaji jam 4 tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum, dijawab begini, waalaikumsalam. Kata ibu begini, Bu Haji, si Haji ada saudara, ada yang ngapain sembahyang asar, emang apanya? Minta tolong apa? Entar ngapa? Habis maghrib suruh rumah saya nyelamatin rumah, iya entar saya bilangin kata bini. Udah ternyata bini saya lupa.
Saya sembahyang maghrib aja di musola, habis sembahyang maghrib jamaah saya ajak jamaah selamatan. Yang namanya pulang ngaji kan bawa berkat kan, tanda pulang ngaji bawa berkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana lu ya? Nyelamatin. Di mana? Orang bawa ngaji. Kata bini saya, perasaan gua belum bilangin ya. Tadi ayah denger lagi sembahyang. Lah Ustaz aja denger apalagi pangkatnya RT. Lah Ustaz aja kagak busuk. Gitu model. Apalagi pangkatnya RT. Itu benernya. Makanya nada mingkul ayah. Jadi orang kalau ada rasa malunya sempurna imannya. Sekarang orang udah dicabut rasa malunya, masya Allah, tabarakallah. Itu kalau hari Minggu ngelihat tuh ibu-ibu, itu bapak kena celana leci nggak leci? Leci itu lah luaran apa dalaman? Harusnya daleman. Harusnya dalaman ya. Itu dipakai luaran sambil jalan-jalan. Masya Allah, tabarakallah, kagak lihat bagaimana. Lihat juga rada-rada malu kita. Kan akhirnya mubazir ya. Bener Pak, orang dicabut benar rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dulu ceramah di atas panggung, nggak tahu ini yang salah perempuan apa saya nggak tahu. Panggung tinggi, ada ibu-ibu separuh baya, jilbabnya gugur-gugur, pakai bajunya baju gamis yang lehernya leher Shanghai ya, yang kelihatan lehernya, pakai jilbabnya digugur-gugur, kan kelihatan lehernya ya. Dia naik ke atas ngasih saya pokari. Ustaz tuh jangan dikasih air putih mulu. Pokari. Saya dari pagi air putih, siang air putih, habis maghrib air putih, sampai di sini belum dapat. Mana kagak disediain pisan. Saking aja di ceramah teman-teman ini ya. Naik Ustaz, pokari. Habis naik dia nunduk begini. Saya nengok, kelihatan tuh, saya ingat banget warna itu dan itu kira-kira kalau yang begitu, yang salah dia apa perempuan? Ya salah ya. Dicabut udah rasa malunya orang banyak Pak. Akhlaknya udah luar biasa, dicabut rasa malunya. Anak muda di pinggir jalan luar biasa, dicabut rasa malunya. Naik motornya 20 km, pegangannya 120 meter. Anak muda tuh. Saya lihat anak hadroh. Luar biasa. Ya Allah, motornya nunggi, pakai baju adenya, celana adenya. Kalau baju adenya, celana adenya, akhirnya kan tunggirnya kelihatan. Ada celana dalamnya kelihatan warna pink, ada bacaannya Hello Kitty. Yang melihat Haji Ilham. Kalau omongan begitu dilihat ya kira-kira. Dilihatin Haji Ilham. Ya ilaha illallah, kagak dilihat di depan mata. Lo kan kita tutup mata kita, cuma ngindarin gitu doang. Di depan ada truk yang mati kita. Haji Sarifudin meninggal gara-gara ngindarin tunggir ya. Ya akhirnya udah kita liatin aja istiqomah. Alhamdulillah kelewat. Nah jamin orang udah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa husnul khuluq, punya akhlak yang baik sama orang tua. Biar pada perlu Pak, bukan kita yang hebat, orang tua yang pada hebat. Kalau yang sekarang sukses bukan kita yang sukses, orang tua kita yang sukses. Apalagi emak kita yang ngeberanakin kita, ngelahirin kita, luar biasa perjuangannya. Maka jangan pada mengelawan sama orang tua kita. Sukses apapun gak ada yang hebat, bukan kita, orang tua kita yang hebat. Dulu kita sakit, orang tua kita doa, ya Allah, nah kita pindahin ke saya, ya Allah, dia gak ngerti apa-apa, bener ya? Bener ya? Sekarang kita balik, nah orang tua kita yang sakit 3 tahun, 4 tahun, lonjor aja di balik, kira-kira doanya apa? Harus tahu kita ya? Nah, di balik. Nah orang tua kita 3 tahun, 4 tahun lonjor aja di balik, makan di situ, mencing di situ, barang di situ, mohon maaf dah, kira-kira doa apa? Berikan yang terbaik. Sampai tahajud ya Allah, orang tua sudah 4 tahun ya Allah di mana ya Allah, kamu cabut aja. Ya Allah ya Rahman, punya akhlak yang baik, akhlak sama orang tua, akhlak sama istri itu amanah Pak.
bini amanah jangan belagu-belagu sama bini amanah, kalau bini pengen cakep modalin, udah selesai. Bini pengen cakep modalin, insya Allah bini cakep mau dimodalin. Ini bini pengen cakep kagak dimodalin, bibir merahnya dikasih krayon, kasih mira-mira insya Allah cakep, betul ya. Bedaknya Wardah, nggak pernah Wardah. Ini pengen cakep dikasih bedak talak yang gembul. Berakhlak lah, zaujatun muwaffaqatun. Orang pengen bahagia itu suami istri itu kompak saling ngingetin. Makanya sempurna Islam kita kalau kita memiliki akhlak. Yang terakhir asyikku, jujur. Kalau ngomong biar pada benar, jangan sering bohong, kagak boleh Pak. Yang sering bohong laki apa bini ya? Orang laki kagak orang perempuan. Tapi kalau orang laki ya bini. Misalkan ibu dikasih duit 5 juta, 10 juta sebulan, 15 hari, laki nanya, mah duit masih ada, ibu ngomong udah habis ya. Berarti bang gorong. Kalau orang laki mah bohong mah enggak, ngumpetin doang. Ada nggak suka nyelipin di jok motor ada ya? Menurut Pak masalah asyidatu alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal bir. Jujurlah, berkata benarlah, karena dengan berkata benar menunjukkan pada sebuah kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna